Hai, shalom saudara seiman dimanapun berada. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat mengingatkan dan menguatkan kita di hari-hari ini. Saya di kantor, saya rindu berbagi kebenaran yang walaupun tidak panjang tapi singkat, tapi sangat berdampak buat kita semua. Karena di kantor saya punya Alkitab ini, jadi saya rindu berbagi ayat dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita melihat di sini firman Tuhan yang sangat jelas mengingatkan dan menasihati kita umat Tuhan di akhir zaman ini agar kita hidup berdamai dan mengejar kekudusan. Ya, hidup berdamai itu mengingatkan kita bahwa beriman itu bukan hanya percaya saja, tetapi kita harus memperhatikan soal pola hidup orang Kristen, soal cara hidup kita beriman. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita untuk berusaha berdamai dengan orang, ya, dengan orang lain. Damai itu bukan berarti kita tidak punya konflik, tetapi memiliki hati yang mau mengampuni, rendah hati, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kita bisa berdamai. Arti berdamai adalah berdamai dengan diri sendiri. Kita punya kerendahan hati untuk bisa menerima diri kita. Ya, berdamai dengan orang lain. Kita punya konflik, punya masalah, kita harus berdamai dengan orang lain. Bahkan kita harus berdamai dengan Tuhan. Jadi tiga kita harus berdamai. Maka kita akan merasakan hal yang sangat-sangat berbeda dalam hidup saya dan saudara. Nah, mari kita perhatikan ini ya, karena hidup berdamai dengan keadaan, dengan diri sendiri itu sangat penting ya. Bahkan lagi berdamai dengan orang lain, kita tidak punya musuh, kita tidak punya orang-orang yang istilahnya mungkin ada yang berbuat tidak baik kepada kita, tapi jangan kita ambil hati. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau mengampuni orang lain. Dan ayat ini juga menekankan bahwa pentingnya mengejar kekudusan. Kekudusan bukan berarti hidup tanpa celah, melainkan hidup yang terus dibentuk oleh Tuhan. Ya, hidup yang terus dibentuk oleh Tuhan, melatih diri untuk berhenti berbuat dosa, yaitu bertobat dan menjauhkan diri dari bentuk dosa. Bagaimana cara kita bisa menghindari semua ini? Kita harus ada usaha, ada tindakan. Nah, itu sebabnya kekudusan itu harus dikejar, harus diusahakan. Ayat ini menegaskan kembali bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat Allah kalau kita tidak berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan? Sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini, mari sebagai hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu sangat erat dengan sikap kita. Kita harus jaga tindakan kita harus jaga supaya hidup kita ini layak kudus di hadapan Tuhan. Mari kita terus berjalan dalam damai dan membiarkan Tuhan menguduskan hidup kita sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka engkau akan terus dipulihkan, dibentuk, dan menjadi pribadi yang semakin dipulihkan dan dikuduskan. Karena kita tahu firman Tuhan sudah berkata, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Shalom, Tuhan Yesus berkati.